Sati, dia punya dua sifat menonjol. Yang pertama, mengingat. Yang kedua, perhatian penuh. Yang pertama, perhatian penuh. Yang kedua, mengingat. Jadi kalau perhatian penuh, di ceramah sebelumnya Banti udah jelasin ya, seperti orang kayak memegang mangkok penuh cairan, tapi disuruh jalan tanpa boleh netes. Ya kita kan perhatiannya penuh, jangan sampai netes, hati-hati kali ya, mawas kali. Nah itu juga ciri dari sati. Nah ciri sati kedua adalah mengingat. Mengingat instruksinya. Mengingat apa yang harus dia perhatikan. Dia juga perlu. Nah kalau kita tanya, kalau kita mau memunculkan sati, kita harus tahu juga penyebab terdekatnya. Penyebab munculnya sati apa? Thira sanya. Thira sanya. Thira artinya kuat. Sanya persepsi. Persepsi yang kuat. Persepsi yang kuat tentang objek. Ya. Jadi di sini misalnya, kita bingung, disuruh sati, sadar, suruh perhatian. Tapi kadang-kadang meditator meskipun kita udah kasih tahu ya, objeknya itu nafas. Tapi satinya kemana-mana nah. Ada yang perhatiin perut, ada yang perhatiin kaki, ya. Ada yang perhatiin sakit, ada yang perhatiin cahaya. Ya. Padahal udah dibilang jangan. Ya. Nah itu tuh. Ya. Kadang satinya karena masih lemah, lupa juga instruksi guru. Ya. Terus rambu-rambu juga kan lupa. Dibilang jangan ngotot. Disuruh rileks, tegang, gitu ya. Gitu. Jadi kadang-kadang satinya belum kuat, jadi juga nggak ingat gitu ya. Terus Banti bilang waktu cahaya muncul harus tenang ya, jangan excited, ya. Jangan sampai kalau excited kan biasa apa? Berdebar-debar kan, ya kan. Nah, terus juga waktu lihat cahaya udah dibilang jangan lihat, tapi intip-intip. Nah itu kadang-kadang satinya entah kemana tuh, ya lupa. Pengennya lihat aja langsung. Nah itu artinya sati juga dia belum jelas gitu. Apa sih objeknya? Persepsi akan objek tuh harus jelas. Kadang-kadang objek nggak jelas. Misalnya apa? Nafas halus. Nafas kasar pasti lebih mudah satinya. Nafas halus lebih sulit. Tapi setidaknya dia harus tahu instruksinya apa. Oke, nggak apa-apa. Kalau nafasnya halus, tapi tugas saya kan cuma sadari. Jadi menyadari objek yang halus. Setidaknya dia harus lock gitu. Target dia di lock gitu. Wah, oh nafas halus juga objek saya gitu. Jadi dia bisa perhatiin meskipun halus. Nah kadang-kadang butuh waktu untuk familiar. Ya, untuk terbiasa dengan nafas halus dulu. Kadang-kadang lepas terus kan kalau sati belum kuat. Nah itu maksudnya tirasanya di sini. Persepsi akan objek itu mesti jelas. Yang mana objek saya. Ya. Nah kadang-kadang meditator jadi bingung. Khususnya nafas halus. Tinggal setitik gitu. Yang diperhatikan titiknya atau nafas halusnya. Itu ya. Nah karena persepsinya jadi masih bingung. Satinya juga nanti bingung. Lama-lama bengong. Ya. Ketiduran. Nah, biasa ya itu karena persepsinya masih tidak jelas gitu. Objek saya yang mana? Oke, nah jadi udah tahu bahwa dua ciri dari sati itu ya. Makanya waktu meditasi sati itu kerjanya ingat lagi ya. Waktu pikiran mengembara dia ingat nggak boleh. Nah, balik lagi ke nafas. Nah itu juga tugas si sati. Nah setelah balik ke nafas dia juga harus perhatian penuh. Jaga terus itu supaya tidak lepas. Tapi kalau lepas lagi, nah tugas sati balikin lagi, gitu ya. Nah itu sati itu.